Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosial semuanya, berjumpa kembali dengan channel saya Dunia Bansos, channel yang selalu membahas tentang informasi-informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya mengenai dunia perbansosan yang ada di Indonesia. Halo sahabat sosial semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kabar sahabat sosial tentunya dalam keadaan baik, sehat, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sosial, hari ini kami kembali lagi berbagi atau sharing informasi ya, yang tentunya terupdate seperti dengan thumbnail kita hari ini sahabat sosial. Bocoran KPM wajib tahu 7 pertanyaan survei Bansos PKH maupun BPNT. Salah satu di antara 7 pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan penentuan layak atau tidak menerima bansos. Nah, tentunya sahabat sosial, kali ini saya akan membocorkan pertanyaan apa saja sih yang sebenarnya ketika nanti teman-teman dan sahabat sosial disurvei ya. Survei ini berlaku bagi yang mereka akan menerima bansos ya atau calon. Kemudian juga berlaku bagi mereka yang telah menerima bansos saat ini ya. Karena nanti akan ada yang namanya proses survei ulang ya. Kemudian juga berlaku bagi KPM, PKH maupun BPNT. Nah, tentunya sahabat sosial semuanya, sebelum saya lanjut ke informasi yang selengkapnya, sekali lagi kami mohon dukungan dan bantuannya kepada teman dan sahabat sosial semuanya untuk like, komen, dan share informasi ini sebanyak-banyaknya. Kemudian juga kami mohon untuk di-subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya teman dan sahabat sosial semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi yang terkini, terupdate, dan terpercaya tentunya dari channel Dunia Bansos. Oke sahabat sosial, langsung saja kita ke informasi yang selengkapnya tentang bocoran 7 pertanyaan survei Bansos PKH maupun BPNT. Sahabat sosial, jadi ketika teman-teman mendaftar bansos ya, baik melalui cek bansos maupun via musyawarah kelurahan ya, atau teman-teman saat ini sudah menerima bansos PKH maupun BPNT. Nah, tentunya teman-teman dan sahabat sosial semuanya wajib mengetahui 7 pertanyaan survei ya dari surveyor ya. Nanti ada teman-teman dan sahabat sosial yang datang ke rumahnya masing-masing ya, tentunya dengan menyodorkan 7 pertanyaan ini ya. Ini pasti akan ditanya teman-teman dan sahabat sosial. Yang pertama yang akan ditanyakan oleh surveyor atau yang bagian tukang surveinya ya, apakah target survei mempunyai tempat untuk berteduh tetap sehari-hari. Jadi ini akan ditanya ya, apakah teman-teman dan sahabat sosial itu mempunyai tempat berteduh sehari-hari, itu adalah tempat yang tetap atau bukan ya. Kalau seperti gelandangan ya, orang-orang yang tinggal di jalanan, maka itu tidak berlaku untuk pertanyaan ini teman-teman dan sahabat sosial. Bagaimana dengan yang ngontrak ya, dengan yang masih ngekos, ini juga berlaku teman-teman dan sahabat sosial. Artinya teman-teman mempunyai tempat tinggal tetap ya, milik sendiri ataupun yang memang masih ngekos atau ngontrak teman-teman. Kemudian ya, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua yang tentunya akan ditanyakan oleh teman-temannya surveyor ya. Yang kedua adalah selama seminggu terakhir ya, apakah kepala rumah tangga KRT ya target survei melakukan kegiatan bekerja yang menghasilkan uang? Nah, ini akan ditanya ya, apakah kepala keluarga dari rumah tersebut ya, misalnya suaminya ya atau siapapun yang memang posisinya adalah kepala keluarga ataupun seorang janda ya, janda juga termasuk, karena memang kalau seandainya sudah pisah di kakak tersebut pasti misalnya istrinya yang menjadi kepala keluarga. Ini akan ditanya ya, apakah bekerja atau tidak teman-teman dan sahabat sosial semuanya ya. Kepala rumah tangga ya, penjelasan sini adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga ya. Pada kasus tertentu misalnya beberapa anak sekolah mengontrak atau menyewa rumah bersama-sama, maka kepala rumah tangga adalah seorang yang ditunjuk di antara anak sekolah tersebut sebagai kepala rumah tangga. Ini penjelasan singkatnya teman-teman dan sahabat sosial ya.
Kemudian ya, pertanyaan yang ketiga ya. Ini pertanyaan yang ketiga ya. Dalam seminggu terakhir, apakah sebagian besar pengeluaran target survei digunakan untuk membeli makanan lebih dari 2/3 dari total pengeluaran? Nah, ini sahabat sosial dan teman-teman semuanya ya. Ini akan ditanya teman-teman ya, apakah teman-teman itu membeli makanan lebih dari 2/3 dari total pengeluaran. Jadi misal sana teman-teman dan sahabat sosial punya penghasilan 1 juta dan itu habis ya digunakan untuk kebutuhan hidup ya, yang namanya ini kategorinya adalah membeli makanan ya. Seandainya teman-teman misalnya gaji 1 juta ya, digunakan misalnya 800.000 dari 1 juta itu semuanya digunakan untuk makan, maka itu adalah lebih dari 2/3. Ingat di sini adalah lebih dari 2/3. Semakin besar teman mengatakan bahwa memang lebih dari 2/3, berarti teman-teman tersebut dikategorikan bahwa penghasilannya itu hanya cukup untuk makan ya. Tetapi jika teman-teman menjawab bahwasanya ternyata penghasilan teman-teman itu tidak sampai setengah ya, atau hanya seperempat saja digunakan untuk makan, artinya teman-teman mempunyai penghasilan yang besar teman-teman. Jadi jangan salah jawab ya. Kalau teman-teman salah menjawab, nanti teman-teman kita yang survei di lapangan mengkategorikan bahwa sahabat sosial yang ada saat ini yang sedang disurvei itu dikategorikan mampu ya. Jadi kalau memang teman-teman misalnya gaji 1 juta dan semuanya habis digunakan untuk makan, itu artinya lebih dari 2/3 teman-teman dan sahabat sosial, seperti itu ya. Kemudian ya, pertanyaan yang keempat ya. Ini yang keempat ya teman-teman dan sahabat sosial. Apakah sebagian besar dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, kawat atau kayu? Jadi sebagian bangunan yang teman-teman tinggali saat ini ya, baik yang memang kontrak ya maupun yang memang itu adalah milik sendiri teman-teman ya. Jadi kebanyakan sekarang itu rumah semi permanen ya, ada temboknya sedikit, kemudian di atasnya kebanyakan kayu, maka itu dikategorikan rumah yang memang lebih banyak bangun itu menggunakan kayu ya. Atau bambu ya, bambu sudah jarang teman-teman, tapi kebanyakan rumah itu ditemukan memang semi permanen teman-teman, seperti itu ya. Bagaimana dengan mereka yang memang sudah mengontrak ya atau ngekos ya, sedangkan rumahnya itu full tembok teman-teman, seperti itu. Tetapi sekali lagi, biasanya kalau yang ngontrak ini biasanya dikecualikan teman-teman, karena memang bukan milik sendiri ya, punya orang lain, seperti itu. Dan selanjutnya ya, pertanyaan yang selanjutnya ini adalah pertanyaan yang kelima ya. Ya, yang kelima ya. Apakah di rumah ini terdapat tempat untuk membuang air kecil atau air besar? Nah, pertanyaan yang kelima ini WC ya, tempat membuang air kecil atau air besar. Biasanya di rumah itu, biasanya kalau di tempat-tempat yang memang banyak warganya ya, yang banyak tinggal, maaf ya, yang tinggal di bawah kolong ya, kebanyakan ya, mereka itu menggunakan WC bersama ya, atau WC umum teman-teman dan sahabat sosial. Ini yang kami temui di lapangan ya. Dan juga ada juga memang mereka yang mempunyai WC sendiri ya, artinya sudah lebih mandiri, mempunyai WC sendiri teman-teman, seperti itu ya. Jadi jawab saja seperti apa adanya ya. Kalau memang seandainya misalnya misalnya yang dekat dengan sungai, langsung ke sungai misalnya MCK-nya ya, jawab saja seperti itu, artinya teman-teman tidak memiliki WC ya. Tetapi kalau yang sudah memiliki WC, jawab saja ya seperti itu, apa adanya, seperti itu ya. Kemudian ya, pertanyaan yang keenam ya, yang akan ditanyakan adalah apakah sumber penerangan rumah tangga ini dari listrik 450 watt ya, dari perusahaan listrik negara atau PLN, ataupun bukan listriknya. Jadi teman-teman dan sahabat sosial, ini tentang penerangan ya. Teman-teman itu menggunakan yang berapa watt ya? Ataukah meteran yang digunakan itu adalah 450 watt ya? Itu yang paling kecil ya, 450 itu. Kemudian juga biasanya ya, kalau yang sudah di atas 1200 masih ditoleransi ya. Tetapi kalau sudah di atas itu ya, ataupun sudah sampai 2000 watt ya yang digunakan meterannya, maka ini biasanya teman-teman survei sudah mengkategorikan bahwa teman dan sahabat sosial itu sudah mampu ya. Semakin besar meteran yang digunakan sahabat sosial ya, itu
sudah menunjukkan bahwasanya sahabat sosial itu sudah dikategorikan mampu atau tidak miskin lagi ya, karena memang semakin banyak orang menggunakan daya listrik, misalnya sudah ada punya AC ya, atau televisi sudah beberapa buah ya, tentunya ini adalah menjadi tolok ukur bahwa sahabat sosial itu sudah mampu, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah ini adalah pertanyaan yang ketujuh, teman-teman dan sahabat sosial. Ini pertanyaan ini biasanya tidak ditanyakan kepada surveyor ya. Ini adalah pertanyaan penentu, teman-teman dan sahabat sosial. Jadi ketika teman-teman ditanya dengan pertanyaan ketujuh ini ya, biasanya tidak ditanyakan, tetapi ini penilaian dari surveyor ya, biasanya didiamkan saja ya, tapi ya mengklik sebuah jawaban. Pertanyaannya adalah ya, menurut Anda, artinya menurut kami sebagai orang yang mensurvei ya, apakah target survei ini miskin? Ya, ini biasanya ya kami tidak tanyakan langsung kepada responden ya, kepada teman-teman yang kami survei ya. Tetapi kami melihat dari keenam pertanyaan tadi ya. Keenam pertanyaan tadi inilah yang menjadi kesimpulan akhir bahwasanya teman itu sebenarnya miskin atau tidak ya. Kalau memang ya dari 6 pertanyaan sebelumnya itu dijawab dengan sesuai apa adanya ya, sesuai dengan kondisi yang kami lihat. Kami lihat rumahnya, kami lihat WC-nya seperti apa ya, kami lihat juga kondisi ekonomi atau penghasilannya juga seperti apa, maka jawabannya adalah kami jawab iya ya, kalau memang tidak kami jawab tidak ya. Jadi pertanyaan terakhir ini adalah penentu teman-teman sahabat sosial akan mendapatkan bansos di tahap selanjutnya atau tidak ya, teman-teman. Apakah teman-teman layak mendapatkan bantuan sosial apa tidak ya untuk masuk PKH maupun BPNT ya. Jadi sekali lagi, menurut Anda apakah target survei miskin ya? Kalau kami jawab miskin iya ya, artinya selamat teman-teman. Kapanpun waktunya nantinya seandainya ada penambahan, teman-teman akan mendapatkan bantuan sosial, maupun yang memang sedang mendapatkan bantuan sosial ya. Ini berlaku semuanya teman-teman dan sahabat sosial ya. Jadi teman-teman dan sahabat sosial, itulah 7 pertanyaan ya yang nantinya akan ditanyakan kepada teman dan sahabat sosial ketika disurvei masalah bansos. Karena 7 ini tidak pernah ketinggalan ketika disurvei ya. Karena ini adalah tolok ukur dari Kementerian Sosial yang terbaru ya, yang terbaru untuk menentukan bahwa teman-teman itu memang layak menerima bantuan atau tidak ya. Mungkin itu saja informasi kali ini, semoga bermanfaat buat sahabat sosial semuanya. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi dengan video yang lainnya, tentu lebih bermanfaat lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.